Kemana kita mau berdakwah sekarang? Terhadap sesama muslim. Oh di daerah sini, di daerah situ. Oh wilayah kita sekitar pondok saja dulu kita mulai. Bagaimana dakwah pondok ini bisa menyentuh mereka? Bagaimana pondok ini bisa menyinarin mereka? Sulit Ustaz, mereka siapa yang bilang gampang? Siapa yang bilang mudah? Sulit, tapi kalau tidak segera dimulai sekarang, kapan kita akan memulai? Mungkin sekarang sulit, 10 sampai 30 tahun ke depan sulit. Mungkin setelah itu mulai terbuka pintu. Tapi mulainya sekarang. Antum perhatikan kristenisasi di suatu wilayah yang sekarang sudah menjadi daerah Kristen ternyata dilakukan lebih dari 60 tahun. Sampai perintis awalnya sudah wafat, yang kedua juga sudah mati. Dilanjutkan. Sampai desa itu menjadi desa Kristen. Kita terburu-buru isti'jal. Salah satu penyakit para dai dan para pengampu dakwah adalah penyakit al-isti'jal. Terburu-buru sehingga akhirnya melahirkan pesimis. Sikap yang pesimis. Putus asa. Karena bisa saja ternyata keberhasilan yang besar itu kita hanya sekedar peletak pondasi pertamanya. Kemudian dilanjutkan oleh anak cucu kita. Batu bata di atasnya. Terus sampai terbentuk dinding. Dilanjutkan oleh yang berikutnya sampai dibangun sebuah atap. Antum lihat negara Arab Saudi, negara tauhid. Yang sekarang sudah menyerukan tauhid kemana-mana, membiayai dakwah tauhid di berbagai belahan bumi ini dengan segala kelebihan, dan tentu di situ ada kekurangan-kekurangannya, tetapi dakwah negara ini berdiri di atas tauhid dan salafiyah. Apa antum kira dalam proses 50 tahun kemudian berdiri negara ini? Enggak. Jatuh bangunnya negara ini. Sejak awal pendirinya Al-Allamah, Al-Mujahid, Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bersama Al-Amir Muhammad bin Saud mendirikannya, kemudian diserang, dihancurkan, roboh, terbunuh, banyak yang terbunuh. Ternyata anak-anak mereka tidak putus asa, melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk thalabul ilmi. Terus thalabul ilmi, belajar, menyebarkan dakwah sampai ke kabilah-kabilah, sampai lagi tersusun kekuatan, bangkit lagi. Diserang lagi oleh dinasti Utsmani sebagai kaki tangan sekutu Eropa. Dia hancurkan lagi, dibunuh, diseret pimpinannya, rajanya sampai ke Mesir, sampai ke Turki. Diarak, digiring, ditabuhin genderang raja sambil dihina-hina dan dibunuh, dihukum pancung. Berhenti sampai di sana? Tidak. Anak-anak mereka melalui ibu-ibu mereka bangkit lagi. Para istrinya itu melanjutkan mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang yang kokoh. Berlanjut sampai 2 abad setelah itu. 2 abad. Artinya berapa? 200 tahun. Al-Malik Abdul Aziz, ayah daripada Raja Salman, Raja Abdullah, Raja Fahad, Raja Faisal, namanya Raja Abdul Aziz. Kembali bangkit dengan dakwah bersama ulama. Kembali berjuang dalam sekian pertempuran. Sampai Allah beri kemenangan. Dan sampai sekarang sudah lebih dari 100 tahun berdiri negara ini. Dan membiayai dakwah tauhid dan sunnah di berbagai belahan bumi. Dari sebuah kota yang kecil. Berkembang. Ayyuhal ikhwah. Ini contoh. Kenapa saya sebutkan contoh yang ini? Karena sekarang ada di depan mata kita.